Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du faqad qala segenap jamaah di Masjid Al-Ikhlas hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus hari iman dan itu mic-nya mati kayak tentunya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka beribadah di tempat yang mubarak. Dan saya ini mati. Ambil ini ya. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk mengaturkan sholawat bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya kita menjadi umat yang nantinya mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti dan berhak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini sudah malam yang ke-13. Alhamdulillah sudah luar biasa, hampir pertengahan kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Ini merupakan ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang luar biasa puasa ini. Karena ibadah puasa adalah ibadah sirri, ibadah yang rahasia, yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan seorang hamba yang melaksanakan puasa. Kita patut bersyukur diberikan kesempatan itu bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita terus dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ini merupakan ibadah yang luar biasa sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi beliau menjelaskan kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwa dalam hadis qudsi ini Allah menjelaskan seluruh amalnya manusia itu langsung ditampakkan, diberikan kepada manusia, dicatat oleh malaikat. Illa siyama fa innahu, kecuali puasa, pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala secara pribadi, wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalasnya. Sehingga hadirin hadirat rahimakumullah, begitu rahasianya ibadah puasa ini sampai malaikat pun tidak tahu berapa jumlah pahala puasa seseorang. Catatan-catatannya hanya sebatas orang ini melaksanakan puasa tapi tidak tahu berapa pahala puasa. Luar biasanya hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa ibadah puasa yang kita lakukan ini betul-betul rahasia. Sehingga andaikan kita di tengah-tengah puasa makan, mungkin tidak ada yang tahu, minum mungkin tidak ada yang tahu, tapi kita tidak mau makan dan minum karena kita sudah niat lillahi ta'ala dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah poinnya, sehingga Allah sendiri yang balasnya. Kalau kita tahu bahwa setiap amal kebaikan al-hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, tapi khusus puasa dilipat gandakan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan dalam sebuah hadisnya bahwa seorang hamba nanti ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah nikmat yang luar biasa.
karena nanti di sana ditampakkan oleh Allah pahala puasanya. Kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwa dua kebahagiaan bagi orang yang puasa, yang pertama adalah ketika hadirnya adzan maghrib. Itu ditunggu-tunggu oleh siapapun yang melaksanakan puasa. Sudah persiapkan dari pagi, dari siang, makanan-makanan yang sebetulnya biasa menjadi luar biasa. Air putih pun menjadi nikmat rasanya ketika siang hari itu kita tahan betul dalam rangka untuk menunaikan ibadah puasa. Ketika datang waktu maghrib, begitu bahagia rasanya, begitu nikmat makanan yang kita santap. Itu artinya apa? Ada hikmah di sana, bahwa untuk merasakan nikmatnya makanan sebetulnya tidak begitu susah. Yang penting sudah butuh perut ini untuk makan. Artinya kondisi perut itu lapar, maka dia perut akan senang saja menerima makanan apapun. Nikmat rasanya, tapi nikmat ini akan berkurang manakala kita menoleh ke kanan kiri melihat makanan yang dimakan oleh orang lain. Nikmat yang kita terima akan kurang rasanya manakala kita bandingkan nikmat yang diterima oleh orang lain. Disinilah posisi qanaah, menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membandingkan dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Orang qanaah inilah hadirin bahwa tergolong orang yang paling kaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa bahwa cukup nikmat Allah terhadap dirinya, sudah cukup, sehingga bukan menjadi sebuah ukuran manakala orang yang kaya kemudian qanaah. Kemudian juga tidak menjadi ukuran orang miskin juga qanaah. Tidak demikian. Karena al-ghina ghinan nafsi, bahwa orang yang kaya adalah kaya hatinya. Sebagaimana dia menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lapang dada, betul-betul memahami bahwa yang diberikan oleh Allah yang terbaik bagi dirinya untuk saat itu, dan tentunya tetap ikhtiar zahir batin. Itu farhatun inda iftarihi, bahagia. Yang kedua kata Rasulullah, farhatun inda liqa'i rabbih, bagaimana seorang yang puasa itu akan bahagia, nikmat rasanya manakala bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat, karena ditampakkan oleh Allah begitu banyak pahala puasa yang disimpan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa puasa ini dalam rangka membentuk la'allakum tattaqun, orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disyariatkannya puasa ini dalam rangka mengangkat derajat kita. Kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka puasalah. Puasa Ramadan tentunya yang wajib bagi kita, dan tentunya ibadah puasa yang sunnah yang lain. Karena dengan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya puasa yang kita lakukan meniru bagaimana puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya menginginkan seorang hambanya itu bagaimana bisa setara dengan malaikat yang tidak makan, tidak minum. Orang puasa pun demikian, tidak makan, tidak minum, inginnya disetarakan dengan malaikat, punya derajat yang tinggi. Ingin juga bagaimana merasakan bagaimana posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut seperti Rasulullah. Bagaimana naumus shaimi ibadatun, bahwa puasa orang puasa, tidurnya orang puasa maksud saya adalah ibadah. Sama halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para wali, orang-orang yang zuhud pun juga demikian, bahwa Rasulullah pernah menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, tanamu
ainayya wala tanam qalbi. Boleh saja mataku terpejam karena tidur, tapi hatimu terbuka untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidurnya Rasulullah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang biasa, bukan wali, bukan nabi, disetarakan dengan Rasulullah, disetarakan dengan para wali. Tidur kita pun dinilai ibadah. Wasumtuhu tasbihun, bahwa diam kita dinilai tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya Rasulullah dan para wali ketika diam hatinya tetap baca tasbih. Kita diam tidak baca tasbih pun dengan modal puasa dinilai tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia yaitu orang yang puasa. Manakala diterima puasanya, bagaimana puasa kita diterima? Ikut seperti puasanya Rasulullah. Bagaimana puasanya Rasulullah? Rasulullah orang yang jujur, tidak berkata bohong, tidak namimah, mengadu domba, kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, menyakiti hati orang lain. In udiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti, dicemooh, beliau tidak menjawab, tidak membalasnya. Itulah bagaimana puasa kita meniru puasa Rasulullah, akan meraih la'allakum tattaqun. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa, dan harapannya kita juga meraih orang yang paling kuat di sisi Allah, yaitu orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima bagaimanapun takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa betul-betul niru bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, sehingga kita bisa meraih gelar muttaqin, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tuntas nanti kita puasa sebulan penuh. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.